Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hilmi Azakir dari jurusan Manajemen Keuangan Syariah semester 3, kelas C. Dalam video kali ini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Bank dan Industri Keuangan Non-Bank. Yaudah, selanjutnya mari kita lihat videonya. Yang pertama, jelaskan dan uraikan tugas pokok Bank Indonesia. Tugas pokok Bank Indonesia itu ada 3. Yang pertama itu membuat dan melaksanakan kebijakan. Yang dimaksud di sini ialah di mana aturan ini bertujuan untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat itu sendiri, sehingga barang pokok maupun jasa dapat dikendalikan. Terus yang kedua itu adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, yaitu di mana Bank Indonesia itu sendiri bertanggung jawab penuh untuk menciptakan seperangkat aturan yang digunakan dalam peredaran uang di masyarakat itu sendiri. Terus yang ketiga, yang terakhir ialah untuk mengatur dan mengawasi. Yang dimaksud di sini ialah bank secara makroprudensial mengawasi kebijakan yang dibuat untuk membatasi resiko dan biaya krisis sistematik agar keseimbangan uang tetap terjaga. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Kedua, apa yang dimaksud OJK dan jelaskan pula tujuan, fungsi, dan tugas OJK. OJK itu sendiri adalah sebuah lembaga keuangan negara yang independen, yang mempunyai fungsi untuk mengawasi dan membuat aturan terhadap seluruh kegiatan di dalam sektor keuangan di suatu negara. Terus yaitu tujuan OJK itu sendiri di mana mengawasi keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Terus yang kedua itu mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Dan yang terakhir itu mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Terus fungsi OJK itu sendiri ialah menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Terus tugas dari OJK yaitu di mana melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar, modal, dan sektor IKNB. Pertanyaan selanjutnya. 3. Apa yang dimaksud pasar modal syariah, di mana perbedaan saham, sukuk, dan reksadana syariah, dan bagaimana mekanisme transaksinya di pasar modal. Pasar modal itu sendiri ialah instrumen keuangan jangka panjang yang mengelola perdagangan saham, reksadana dengan menerapkan konsep atau prinsip syariat sebagai landasannya. Nah, saham adalah bukti penyertaan modal atau kepemilikan dalam suatu perusahaan, dan bentuk penyertaan tersebut berhak mendapatkan bagian dari hasil perusahaan tersebut. Terus ada sukuk. Sukuk itu sendiri ialah suatu efek syariah berupa sertifikat atau sebuah bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau terbagi atas sebuah aset yang mendasarkannya. Terus ada raksadana. Raksadana itu sendiri ialah wadah investasi yang berisi kumpulan surat berharga. Investor pada raksadana akan memiliki sebuah efek atau surat berharga dalam bentuk unit penyertaan reksadana. Terus mekanisme transaksinya itu sendiri di mana transaksi harus terhindar dari riba, karena tahu sendiri riba itu dilarang dan hukumnya haram dalam Islam. Terus terhindar dari praktek spekulasi. Terus selanjutnya hanya mentransaksi yang berdasarkan syariah atau berdasarkan hukum-hukum Islam,
Dan yang terakhir itu transaksi harus menggunakan sebuah akad. Pertanyaan selanjutnya. Keempat, bolehkah asuransi syariah dibawa di tengah jalan? Jelaskan. Ya, peserta asuransi itu terikat oleh kontrak yang telah dilaksanakan atau pihak perusahaan dengan peserta asuransi atau yang telah disepakati sebelumnya. Maka secara detail hal tersebut harus disetujuin bersama. Jangan sampai ada kedua belah pihak atau salah satu pihak yang merasa dirugikan, terutama peserta asuransi tersebut. Dan kita harus mengetahui akad atau isi kontrak tersebut. Nah, karena seringkali kita terjerumus sehingga banyak kasus penipuan yang berkedok asuransi, oleh karena itu kita harus bijak dalam melaksanakan kerjasama untuk kepentingan bersama. Nah, kalau ditanya boleh atau tidak itu tergantung situasi dan isi dari kesepakatan sebelumnya atau kesepakatan tersebut. Kalau secara umum itu diperbolehkan, tapi premi yang dibayarkan harus sama seperti dalam menabung dengan akad mudharabah. Jika dipermakan ada akad wadiyah dahamanah, yaitu menitip, menabung dengan kebebasan untuk berinvestasi, maka premi tersebut dapat berhenti di tengah jalan atau tentunya sesuai dengan klausul yang dibayarkannya sebelumnya.